dinyatakan atau diterangkan surga adalah bentuk dari ridhonya Allah, neraka adalah bentuk dari murkanya Allah. Siapapun orang yang mendapatkan ridhonya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah, dan siapa yang mendapat murkanya Allah akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku jadi surga adalah bentuk ridhonya Allah, neraka adalah bentuk dari murkanya Allah, penolakannya Allah, dan siksanya Allah. Andai sebuah batu dan sebuah besi dilemparkan ke neraka, maka sungguh neraka akan melebur, neraka akan menghancurkan, akan melebur batu dan besi tersebut. Panasnya kaya apa? Jadi nek ana watu wesi cemplung ke neraka langsung meleleh, hancur lebur langsung meleleh. Iku saking apa? Saking panasnya. Fa'idan fiha qaumun ya'kuluna jifa. Maka di neraka pula Nabi melihat sekelompok orang yang memakan bangkai. Di neraka Kanjeng Nabi melihat sekelompok orang yang memakan bangkai. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka itu wahai Jibril yang memakan bangkai? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang saat hidup itu memakan daging-dagingnya manusia. Yang saat hidup memakan daging-dagingnya manusia. Maksudnya bukan memakan tenan dagingnya buatan, tapi orang yang menghancurkan harga dirinya orang lain. Orang tadi hibah, bergosip, terus menyebar fitnah, terus menuduh, pokoknya melakukan hal-hal yang menjadikan harga diri serta nilai seseorang itu menjadi jatuh. Ya, itu maksudnya memakan bangkai, memakan dagingnya manusia. Ya. Ingatan hadisnya kan Kanjeng Nabi, apakah kalian senang jika memakan daging saudara kalian dalam keadaan menjadi bangkai? Sahabat menjawab, la mboten Kanjeng Nabi. Ya, ternyata maksud dari memakan daging manusia dalam keadaan menjadi bangkai yaitu menghibah, merusak nama baik, harga diri, dan nama baik seseorang. Wara'alan ningali sapa Kanjeng Nabi. Wara'alan ningali sapa Kanjeng Nabi malikan ing malaikat Malik khazinan nari kang jaga neraka. Khazinan nari kang jaga neraka. Faidan mongko dumadaan huwa utawi Malik. Faidan mongko dumadaan huwa utawi Malik rajulun iku wong lanang abisun kang merengut
ora boten guyu nggih, abisun kang merengut, cemberut nggih, abisun kang merengut. Ya arafu kang den kaweruhi, ya arafu kang den kaweruhi al-ghadabu apa murka marah, al-ghadabu apa murka fi wajhihi ing dalem wajahe rajul, fi wajhihi ing dalem wajahe rajul. Fabada'a mongko ngawiti hu ing Malik an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawiti bisalami kelawan uluk salam, bisalami kelawan uluk salam. Selanjutnya di neraka tersebut Kanjeng Nabi melihat malaikat Malik yang menjadi penjaga nerakanya, jenderal penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Kanjeng Nabi melihat malaikat Malik adalah seseorang yang cemberut mukanya, bisa diketahui kemarahan tersirat pada wajahnya ya. Jadi malaikat Malik itu meneng, bareng meneng orang iso orang guyu memperengut nesu ya. Jadi ning wajah itu bisa dilihat ekspresi kemarahan ya. Marah karo sapa ya karo penghuni neraka gitu ya. Barang al-guju kan tukang eksekusi kan, eksekusi kok guyu-guyu ya ora macem ya. Ini tukang al-guju kan wajahnya sangat, ekspresi mukanya juga sangat ya. Malaikat Malik seperti itu, ekspresinya itu menandakan kemarahannya, tidak ada senyum di wajahnya ya, tidak ada senyum nggak ada senyum marah ya. Lalu Kanjeng Nabi memulai uluk salam kepada malaikat Malik dan tentunya malaikat Malik menjawab salamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sarai mriki saat malaikat Malik berjumpa dengan Kanjeng Nabi, ekspresinya yang kelihatan marah itu ya hilang ya, ada senyumnya sedikit lah. Pas ketemu Kanjeng Nabi kok marah kan ya. Pas saat berjumpa Kanjeng Nabi, melihat bertemu Kanjeng Nabi di uluwi salam Nabi, malaikat Malik menjawab salamnya sambil tersenyum ya. Itu kali itu dia tersenyum. Setelah itu ya mukanya cemberut lagi, mukanya tampak sangar tanda kemarahan. Summa ughliqat nuliden tutup, summa ughliqat nuliden tutup annaru apa neraka. Lalu kemudian neraka ditutup. Maksudnya ditutup, Kanjeng Nabi sudah tidak melihat lagi. Tadi kan Kanjeng Nabi diperlihatkan neraka. Setelah diperlihatkan, kemudian mengetahui isi-isi neraka, berikut melihat malaikat Malik uluk salam. Lalu setelah itu, singkat ceritanya, neraka tersebut ditutup. Kanjeng Nabi tidak melihat lagi. Summa ughliqat dunahu ing dalem ngandhape Nabi ya. Summa rufi'an uliden angkat. Summa rufi'an uliden angkat sapa Kanjeng Nabi ila sidratil muntaha
maring Sidratul Muntaha, ila Sidratil Muntaha, maring Sidratil Muntaha. Fawasiyat mongko nutupi nungkepi, fawasiyat mongko nungkepi hu ing nabi sahabatun apa mendung awan, sahabatun apa mendung fiha kang iku tetep ing dalem sahabah min kulli launin saking utawi saking saben-saben werna. Fata akhara mongko ngeri, fata akhara mongko ngeri Jibrilu sapa malaikat Jibril. Fata akhara mongko nuli ngeri Jibrilu sapa malaikat Jibril. Lalu setelah diperlihatkan neraka, kemudian Kanjeng Nabi diangkat kembali ke Sidratul Muntaha. Yang sebelumnya kan Kanjeng Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha yang pertama kali, kemudian turun lalu diangkat kembali ke Sidratul Muntaha. Nah di situ di Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi ditutupi oleh awan yang berwarna-warni, awan putih, awan hitam, awan apa mana? Pokoknya Kanjeng Nabi ditutupi awan, mendung atau awan. Lalu disitulah malaikat Jibril, disitulah malaikat Jibril sudah tidak berani menemani Nabi lagi ya. Artinya malaikat Jibril menemani Kanjeng Nabi berakhir sampai di situ. Sehingga kemudian nanti setelah naik lagi sudah tidak berani naik lagi malaikat Jibril ya. Itu maksudnya fata akhara Jibril. Jibril lalu tertinggal, maksudnya tidak berani menemani Nabi untuk naik lagi. Sehingga Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, faqala lahun Nabi, hal yatrukul khalilu khalilahu. Wahai Jibril, apakah ada seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Ya, kamu kok tidak menemani aku lagi, kok kamu tinggalkan aku? Apa ada kekasih meninggalkan kekasihnya? Kemudian Jibril menjawab, hadza maqami lau jawaztuhu lah taraktu minal anwar. Ya. Jibril menjawab, ini adalah kedudukanku, sampai disinilah kedudukanku. Jika aku melewati ini, batas ini, sungguh aku akan terbakar ya. Jadi rawani. Maksudnya Jibril bukan berarti kulo tega ninggalin jenengan berjalan sendiri ya. Kulo tidak menemani lagi itu kan berarti kulo niku pengen seperti itu. Tapi apa daya, karena batasanku hanya sampai di sini. Kalau aku menemani panjenengan lagi, sungguh aku akan terbakar. Ya. Tina Jibril ngancani Kanjeng Nabi munggah meneh, Jibril terbakar. Mula ora wani napa? Ora wani melu ngancani. Bon, paham ya? Summa urija nuliten unggahaken. Summa urija nuliten unggahaken sapa bihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limustawa maring mustawa. Limustawa maring mustawa. Sami'a krungu sapa Nabi
sami akrungu sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem mustawa krungu sorifal aklami ing swara obah-obahe kolam pena nggih. Kolam ini kan dibuat nulis takdir-takdir ya, kolam. Kita maknani ya pulpen ya, kolam. Di semua takdir-takdir yang kelak ditempatkan tulisannya di Lauh Mahfuz, itu yang untuk nulis adalah kolam ya. Lah sorifal aklami ing swara obah-obahe pena kolam. Waro alan ningali sapa nabi rajulan ing wong lanang muhiban kang den tutupi, muhiban kang samar-samar atau muhiban kang den tutupi fi nuril arsy ing dalem cahayane ars, fi nuril arsy ing dalem cahayane ars. Faqala mongko takon sapa Kanjeng Nabi. Man hadza amalakun, man utawi sapa, man iku sapa, hadza utawi iki rajul. Man iku sapa, hadza utawi iki rajul. Amalakun apa toh iku malaikat, kila den jawab la boten, Kala takon sapa Kanjeng Nabi, anabiyun apa toh iku nabi, kila den jawab la boten. Kala takon sapa Kanjeng Nabi, man iku sapa huwa utawi rajul, kila den jawab hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi dzikrillah ta'ala saakhire. Hadza utawi iki rajul, rajulun iku wong lanang, kana kang ana sapa rajul, kana kang ana fid dunya ing dalem donya, lisanuhu apa lisane rajul, kana kang ana sapa rajul fid dunya ing dalem donya, lisanuhu iku utawi lisane rajul, radbun iku teles bi dzikrillahi ta'ala kelawan zikir Allah ta'ala, kelawan zikir marang Allah ta'ala. Wa qalbuhu lan utawi atine rajul, mu'allakun iku den gantungaken
mu'allakun iku den gantungake bil masajidi kelawan pira-pira masjid. Walam yastasib ba walam yastasib ba lan ora ambrih misui sapa rajul. Walam yastasib ba lan ora ambrih misui sapa rajul liwalidayhi maring wong tuwa lorone rajul. Liwalidayhi maring wong tuwa lorone rajul. Qattu kelawan beber pisan. Qattu kelawan beber pisan. Kumawi. Lalu Nabi dinaikkan sendiri tanpa ditemani Jibril. Nabi dinaikkan ke mustawa. Dinaikkan ke napa? Ke mustawa. Di mustawa tersebut Kanjeng Nabi dinaikkan ke mustawa. Di mustawa Kanjeng Nabi mendengar suara pena, suara gerak-geraknya kolam. Dan di mustawa Nabi itu melihat seorang laki-laki yang tersembunyi atau yang tertutupi cahayanya aras. Dia ada laki-laki samar-samar, dia ditutupi, dikelilingi cahayanya aras, dikelilingi cahayanya aras. Lalu Nabi bertanya, man hadza amalakun? Siapa laki-laki ini? Apakah dari jenis malaikat? Dijawab, ada yang menjawab, lah tidak. Nabi bertanya lagi, anabiyun, apakah dari golongan Nabi? Dijawab, lah. Ada yang menjawab, lah tidak. Lalu Nabi bertanya, man huwa? Kalau begitu siapa orang ini? Nabi dijawab, ada yang menjawab, laki-laki ini adalah laki-laki yang mana saat di dunia lisannya dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatinya digantungkan pada masjid. Maksudnya hatinya itu kelingan masjid, digantungkan pada masjid, dan tak sekalipun ia memaki atau mengumpat kedua orang tuanya. Tak sekalipun dia memaki, mengumpat kedua orang tuanya. Itu yang dilihat Nabi di mustawa. Mustawa itu al-mahallu al-ali, al-musyarraf. Mustawa itu tempat yang tinggi, yang mulia, tempat yang tinggi itu mustawa.
tempat yang tinggi. Nah, di mustawa Nabi melihat laki-laki yang dikelilingi cahaya aras, sehingga Kanjeng Nabi bertanya, apakah dari golongan malaikat? Tidak. Dari golongan Nabi? Tidak juga. Lalu siapa? Nabi bertanya, lalu siapa? Laki-laki itu kok punya keistimewaan semacam itu? Dia dipenuhi cahaya aras. Terus dijawab, laki-laki tadi adalah seorang laki-laki yang saat hidup di dunia lisannya selalu berzikir kepada Allah, dibasahi lisane teles dengan zikir dengan Allah, artinya lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat di dunia hatinya di samping lisannya basah dengan zikir Allah, selalu berzikir Allah, hatinya selalu digantungkan pada masjid. Maksudnya dia sering mengingat masjid, ingat masjid, kemudian datang ke masjid untuk melakukan sholat, ya. Itu maksudnya kelingan masjid, kepingin atau selalu hidupnya itu sholatnya di masjid. Saking agaene masjid, seakan-akan hatinya itu kandel karo masjid. Dan dia saat hidup tidak pernah sekalipun mencaci atau membentak kedua orang tuanya. Berarti termasuk anak yang berbakti, ya. Jadi saat uripnya, saat hidupnya tidak pernah satupun dia misui. Misui itu mengumpat itu ya misui, ya. Mencaci maki, ya, mengumpat, mencaci maki, nyentak kedua orang tuanya. Lah, sehingga ketika Kanjeng Nabi itu menerangkan tentang anak yang mencaci maki, membentak, mencaci maki orang tuanya, sahabat janggal. Apakah ada anak kok mencaci maki orang tuanya, menghujat, menjelek-jelekkan, ya, membentak orang tuanya? Kanjeng Nabi menjawab, termasuk dari mencaci orang tuanya adalah mencaci orang tua temannya, orang tuanya orang lain. Maksudnya ngeten nggih. Jadi misalkan ana wong ki ngelek-ngelek wong tuane liyane. Ya. Contoh misalkan jenengan lah, ana wong kok ngelek-ngelek nyaci maki wong tuane jenengan, ya. Jenengan mesti bales nyaci maki wong tuane dia, kan, itu bales, kan, otomatis bales mencaci maki gantian ngelek-ngelek wong tuane dia. Nah, termasuk ngelek-ngelek mencaci maki, membentak, ya, menjelek-jelekkan orang tuanya, yaitu mencaci maki orang tuanya orang lain, ya. Maka walaupun mungkin belum pernah sekalipun seorang anak mencaci maki, tapi dia tidak menjaga lisannya sehingga mencaci maki. Walaupun tak sekalipun mencaci maki orang tuanya, tapi dia tidak menjaga lisannya sehingga mencaci maki orang tuanya orang lain, itu sama saja dengan mencaci maki orang tuanya. Itulah keistimewaan laki-laki yang tadi dikelilingi cahayanya aras. Ternyata hidupnya itu pertama lisannya selalu berzikir kepada Allah, kedua hatinya tergantung ke masjid, hawane sholat ning masjid, yang ketiga tak sekalipun mencaci kedua orang tuanya. Fara'a mengko ningali sapa Kanjeng Nabi
Fara'a mongko ningali sapa Kanjeng Nabi Rabbahu ing pangerane Nabi subhanahu wa ta'ala. Subhanahu halimu suci Rabb wa ta'ala lan maha luhur sapa Rabb. Fakharra mongko njungkel sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan hale sujud. Wa kallamalan nggunemi ing nabi rabbuhu sapa pangerane nabi. Inda dzalika rabbuhu sapa pangerane nabi inda dzalika ing dalem nalikane mengkono ro'a mengkono ningali. Kemudian setelah itu Nabi melihat Tuhannya, Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan seketika Nabi itu langsung sujud ya, langsung sujud. Saat melihat Allah, Nabi kemudian langsung sujud. Dan lalu Allah berbicara kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mriki Nabi melihat Allah niku ten mriki disyarai melihat Allah dengan kedua mata kepalanya, melihatnya tanpa arah, tanpa tempat, tanpa cara apapun ya. Jadi melihat Allah itu tidak menghadap ke satu arah, tidak bertempat pada satu tempat, dan tidak dengan cara apapun ya. Dibayangkan ngeten mawon gampang. Jenengan misalkan weruh kula niki ya, berarti jenengan bisa mensifati saya, oh madepe ke arah wetan misalkan nggih. Madepe wetan lungguhe ning tikar atau lungguhe ning keramik ya. Kan bisa mensifati, jenengan melihat apapun itu bisa mensifati tempatnya dan arahnya dan lain-lainnya kan. Tapi ini Nabi melihat Allah tidak seperti itu, karena Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu menghadap ke satu arah, bertempat pada satu tempat, Allah tidak demikian. Maka tembriki disyarai Kanjeng Nabi melihat Allah dengan tanpa cara apapun seperti saat melihat makhluk. Nak gambarannya ngeten nggih, gambarannya ngeten. Jenengan ningali sesuatu, delok sesuatu. Wis, setelah ndelok jenengan bayangke. Pun nggih, jenengan bayangke. Ning bayangan jenengan iku sesuatu tersebut nampak dia saja, nggak ada arahnya, nggak ada tempatnya kan. Yang bayangan jenengan misalnya jenengan weruh kula, jenengan bayangke weruh ningali kula niku jenengan bayangke mawon. Itu jenengan mesti ketoke kula tok tanpa ada tempat, tanpa ada arah kan. Nah, kan sebagai contoh nggih. Contoh. Tapi nak napa jenengan delok langsung ya mesti ana arahe ana. Iku maksudipun contoh melihat Allah tanpa ada cara, tanpa ada tempat, tanpa ada arah ya, tanpa ada arah. Pokoknya melihat. Mula wonten sebagian yang mensyarai, menafsiri melihatnya Nabi itu bukan melihat dengan kedua mata kepala, tapi melihat dengan kedua mata hatinya. Ya.
Contoh kados wau kula kandhake jenengan ndeloki kula dengan kedua mata kepala. Bon, setelah itu jenengan merem, jenengan melihat saya dengan kedua mata hati. Ya. Yang bayangan yang benak jenengan lah melihat bayangke dengan mata hati jenengan melihat kula. Kan wis hilang arah dan hilang tempat kan? Ya, hilang arah, hilang tempat. Maka wonten sing memaknai melihatnya Allah itu dengan kedua mata hatinya, dengan mata hatinya bukan dengan dua mata kepala. Kalau dengan dua mata kepala nanti peluang bertempat dan menghadap arah itu ada. Padahal Allah mukhalafatuhu lil hawadits. Pokoknya ngoten nggih. Jadi intinya Kanjeng Nabi bertemu Gusti Allah. Dan Allah kemudian berbicara dengan Kanjeng Nabi. Apa yang dibicarakan? Faqala mongko dawuh sapa Allah sapa rabbuhu. Faqala mongko dawuh sapa rabbuhu lahu maring Nabi. Ya Muhammadu wahai Muhammad. Ya Muhammadu wahai Muhammad. Qala jawab sapa Nabi labbaika dalem nggih labbaik sendika dawuh labbaika dalem ya Rabbi duh pangeran kula ya Rabbi duh pangeran kula. Qala dawuh sapa Allah sapa Rabbuhu sal. Qala dawuh sapa Rabbuhu sal njaluka sapa sira mintalah. Sal takono to njaluka sapa sira. Faqala mongko jawab sapa Nabi. Innaka setuhune panjenengan ittakhadta iku ngalap panjenengan Ibrahima ing Nabi Ibrahim khalilan hale dadi kekasih khalilan hale kang dipilih khalilan hale wong kang den pilih. Wa a'taita lan maringi panjenengan hu ing Ibrahim wa a'taita lan maringi sapa panjenengan hu ing Ibrahim maringi mulkan ing kerajaan aldiman kang agung wa kallam talan gunemi panjenengan Musa ing Nabi Musa takliman kelawan gunemi temenan wa aqtaita lan wis paring panjenengan Dawud ing Nabi Dawud mulkan ing kerajaan alwiman kang agung. Wa alantalan nglemesaken panjenengan lahu kedue Dawud al-hadida ing wesi wasakharta lan nundukake panjenengan lahu kedue Dawud al-jibala ing pira-pira gunung. Komarien nggih. Al-jibala ing pira-pira gunung. Kemudian di mustawa tersebut
Nabi itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah ya, melihat Allah. Ada yang mengatakan dengan kedua mata kepalanya, sehingga melihatnya Allah tanpa cara apapun, tanpa arah, tanpa tempat. Ada yang mengatakan melihat Allah dengan kedua mata hatinya, ya. Maka kalau dengan kedua mata hatinya sudah tidak ada kejanggalan lagi, ya. Benar semua, intinya Nabi itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mustawa. Lalu Kanjeng Nabi spontan itu sujud. Saat melihat Allah langsung sujud Kanjeng Nabi. Kemudian Allah berkata, "Ya Muhammad." Wahai Muhammad. Allah memanggil, ya, wahai Muhammad. Nabi menjawab, labbaik. Labbaika sendika dawuh dalem Gusti, diceluk muni napa dalem. Sampeyan nek diceluk muni piye? Celuk muni masa diceluk dalem, ya. Sendika dawuh atau dalem. Lalu Allah berkata lagi, qala sal. Allah berkata, sal. Sekarang kamu mintalah. Mau minta apa? Silahkan kamu minta. Kemudian Nabi menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilmu. Kan Nabi Ibrahim itu kan Nabi yang dijuluki Khalilullah. Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilmu. Wa a'taitahu mulkan aziman, dan engkau memberi Nabi Ibrahim kerajaan yang megah, yang besar sekali. Maksudnya Nabi Ibrahim diberi kerajaan ini maksudnya keturunannya Nabi Ibrahim. Sama ke wonten Nabi Daud, wonten Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman, Daud, Sulaiman kan diberi kerajaan Allah, di mana setelahnya tidak ada yang mengalahkan kebesaran kerajaannya. Jadi kerajaan manapun tidak ada yang lebih besar dari kerajaannya Nabi Sulaiman alaihis salam, ya. Itu maksudnya engkau telah memberikan keturunannya Ibrahim kerajaan yang besar sekali. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau telah berbicara dengan Nabi Musa. Maksudnya engkau telah memberi gelar Nabi Musa dengan gelar Kalimullah, ya. Diberi gelar napa Kalimullah. Wa a'taita Dawuda mulkan aziman, dan engkau memberi Nabi Dawud kerajaan yang besar. Nabi Dawud itu ayahnya Nabi Sulaiman, ya. Engkau berikan kerajaan yang besar. Wa alanta lahul hadid, dan Nabi Dawud engkau beri bisa membengkokkan besi. Jadi besi kalau di tangan Nabi Dawud itu kayak dolanan, ya, kayak mainan, bisa ditekuk-tekuk, bisa ditekuk-tekuk sakarepe Nabi Dawud, ya. Wasakharta lahul jibala, dan engkau telah menundukkan gunung-gunung kepada Nabi Dawud alaihis salam, ya. Gunung-gunung pun engkau tundukkan kepada Nabi Dawud alaihis salam. Bisa menundukkan gunung, ya. Bisa. Itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mengawali permintaannya dengan menceritakan nabi-nabi yang sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberian-pemberian, ya. Jadi mengawali jenengan pun maringi niki membari Nabi Ibrahim gelar Khalilullah, jenengan pun maringi
Nabi Musa gelar Kalimullah. Jenengan pun maringi Nabi Dawud kerajaan yang besar, bisa melenturkan besi dan bisa menundukkan gunung-gunung. Wa ataita Sulaimana mulkan aziman, dan panjenengan juga memberi Nabi Sulaiman kerajaan yang besar sekali. Pun nggih akan mriki dawuh Kanjeng Nabi saat diminta Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apapun, Kanjeng Nabi menceritakan nabi-nabi yang pernah diberi hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi menceritakan pemberian Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman benjang mawon nggih, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lidawil huquq alaina wa likafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha damban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamlan illa farajta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la dinan illa ataita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal bala wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya Allah min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.